Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzikrihi tatma'innal qulub wa bifadlihi tughfarud dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful mau'ud. Fasholawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabilan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Shadaqallahu adzim wa shadaqar rasulun nabil karim. Yang saya hormati Bapak Haji Marsudi Haryo Putro, yang saya hormati Ibu Ustazah Hajah Siti Rohayah, yang saya hormati Bapak Camat Cipocok Jaya Kota Serang Bapak TW Yasin, yang saya hormati Bapak Direktur Sari Asih Serang Dr. Yahmin, yang saya hormati calon-calon haji kita Ibu Dr. Gigi Gia Andriani binti Haji Zainal Rahman, Ibu Nur Awaliyah binti Haji Abdul Qadir, Bapak Rudi Iwan bin Haji Minurus, Dr. Hamid Audah, yang saya hormati Ibu Diani Suciati, Nur Intan Dwianti, Ibu Enis Kustini binti Surya Sastra, Dr. Omat Hasbullah, yang saya hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita hadir di Masjid Rumah Sakit Sari Asih Serang dalam rangka tablik akbar sekaligus melepas calon-calon haji dari Rumah Sakit Sari Asih Serang. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya tanya, siapa yang pengen haji? Insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa berangkat. Jangan Anda katakan mustahil. Kalau Allah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an, artinya marolok. Kalau Allah berkehendak tidak ada yang mustahil, tinggal bilang kun fayakun, jadi jadilah. Luar biasa hadirin, pandemi 2 tahun tidak ada yang berangkat haji, nggak ada yang berangkat umroh. Alhamdulillah tahun ini bisa berangkat umroh, berangkat haji. Insya Allah rombongan tadi akan berangkat, tadi Dokter Hadi mengatakan tanggal 3 Juli. Ini yang puroda. Hadirin, haji menurut arti bahasa menyengaja sesuatu. Haji menurut arti syariat agama Islam menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan beberapa ibadah dengan syarat rukun yang telah ditentukan. Pertama, diwajibkan haji ada hilafiyah ulama, ada perbedaan ulama. Ada ulama mengatakan pertama diwajibkan haji pada tahun ke-6 Hijriah. Ulama kedua mengatakan pertama diwajibkan haji pada tahun ke-9 Hijriah. Nggak usah dibingungkan, yang jelas haji ini perintah Allah. Anda silahkan lihat dalam Ali Imran 97, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabilan. Allah perintahkan kalian manusia untuk menunaikan ibadah haji istata'a, bagi yang mampu, bagi yang sanggup di perjalanan.
Kemana kita berangkat haji? Jawabannya Anda lihat di dalam surat Ali Imran 96. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama dibangun oleh Allah linnas buat manusia, bi Bakkata yang ada di kota Bakkah, mubarakan diberkahi sekelilingnya dan petunjuk bagi segenap alam. Hadirin, yang pertama membangun Ka'bah malaikat atas perintah Allah. Linnas kata Allah buat manusia. Di mana? Bi Bakkata di kota Bakkah. Mubarakan diberkahi sekelilingnya, petunjuk bagi segenap alam. Ada yang bilang, bukankah yang pertama membangun Ka'bah Nabi Ibrahim? Bukan. Nabi Ibrahim bukan yang pertama membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim yang merenovasi Ka'bah. Anda silahkan lihat Al-Baqarah 127. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan Ka'bah. Kalau meninggikan, pondasinya sudah ada apa belum? Jadi Nabi Ibrahim bukan yang pertama membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah. Dari ayat Ali Imran 96 jelas bahwa yang pertama membangun Ka'bah malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi Nuh datang tsunami, banjir bandang yang datang di kota Mekah menghancurkan Ka'bah. Maka 3600 tahun yang lampau Allah perintahkan Nabi Ibrahim merenovasi Ka'bah. Al-Baqarah 127. Bu, Ka'bah, pojokan Ka'bah barat laut, barat daya, timur laut dan tenggara. Apa ini simbolnya? Apa hikmahnya? Para ahli mengatakan kalau ada bangunan pondasinya barat laut, barat daya, timur laut dan tenggara, ini menandakan kekuatan, kekokohan, keteguhan. Apa hikmahnya? Kalau kita sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jangan tergoyahkan iman kita dengan godaan yang datang dari manapun. Tuh maknanya. Kita lihat lagi. Yang namanya Ka'bah menghadap ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan. Apa simbolnya? Bahwa kita yang datang bertamu ke rumah Allah Subhanahu wa taala dari arah yang manapun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama orang yang bertamu tadi membawa bekal takwa. Kenapa? Anda lihat Al-Baqarah 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Datanglah kalian berkunjung ke rumahku dengan bekal, sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kalian kepadaku wahai orang yang berakal. Apa arti takwa? Takwa menurut arti bahasa berlindung. Orang yang bertakwa selalu melindungi dirinya dari kejahatan alam dunia dan kejahatan alam akhirat. Akhirnya para pakar membuat definisi takwa, mengerjakan segala perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Ini takwa menurut arti bahasa. Sementara takwa menurut syariat, takwa adalah nama dari kumpulan simpul-simpul keagamaan yang mencakup antara lain ilmu pengetahuan, kesabaran, kesadaran, keikhlasan, persamaan manusia dan kelemahan manusia di hadapan Allah. Jangankan haji, masak nasi, nyayur asam, bikin sambal, pakai ilmu nggak? Pakai ilmu. Man arada dunya falibil ilmi wa man arada al-akhirata falibil ilmi wa man aradahuma falibil ilmi. Siapa yang pengen bahagia hidup di alam dunia, cari ilmu dunia. Siapa yang pengen bahagia hidup di alam akhirat, cari ilmu akhirat. Siapa yang pengen bahagia dunia akhirat, cari ilmu keduanya, ilmu dunia sama ilmu akhirat. Bu, siapa yang pengen bahagia di dunia ngacung? Siapa yang pengen bahagia di akhirat?
Siapa yang pengen bahagia dua-duanya? Alhamdulillah. Jadi jangan berhenti nyari ilmu, baik buat dunia maupun buat akhirat. Sekarang insya Allah di Masjid Rumah Sakit Sari Asih, Masya Allah, Ibu Siti luar biasa menyiapkan ilmu buat kita, buat akhirat kita insya Allah, amin. Bu, yang pertama ilmu pengetahuan. Haji itu harus punya ilmunya. Contoh, yang namanya Ka'bah, panjangnya 12 meter, lebarnya 10,1 meter, tingginya 16 meter. Ka'bah warnanya cuman hitam, tidak ada kuning, nggak ada merah, tidak ada abu-abu, hanya hitam. Apa simbolnya? Apa gambarannya? Kata Allah, hidup di alam dunia jangan macam-macam, kerjakan libtigo imardotillah. Semua yang kalian kerjakan tujuannya hanya mengharapkan ridhonya Allah. Anda lihat sebelah kanan Ka'bah, ada yang disebut dengan Hajar Aswad. Garis tengahnya 10 cm, garis lingkarnya 30 cm kecil. Ada dua versi ulama dari mana asal Hajar Aswad. Ulama pertama mengatakan Hajar Aswad berasal dari surganya Allah, yang dulu warnanya putih bersih, cuman dengan dosa manusia yang banyak berubah menjadi hitam. Titik. Dua. Ulama yang kedua mengatakan Hajar Aswad berasal dari meteor yang jatuh ke bumi. Hadirin, sekarang Hajar Aswad itu warnanya tidak hitam legam, tapi krilik-krilik campur warna emas. Kenapa? Dulu ketika Ka'bah direnovasi, Hajar Aswad jatuh, belah, dilem, ditempelin pakai emas. Hajar Aswad, lambang tangan Allah yang menjulur ke muka bumi. Kalau Anda mungkin, silahkan Anda mencium Hajar Aswad seolah-olah Anda mencium tangan Allah. Tapi ini susah. Kalau Anda pengen mencium Hajar Aswad boleh. Di sana banyak joki. Ditanya, mau cium Hajar Aswad enggak? Kalau mau, ada 5-6 orang joki ini. Dipegang sama ini, dorong, dorong lagi, dorong, tuk, pala kita dijerotin tuh. Nyium Hajar Aswad. Nah, boleh, silahkan. Rata-rata setahu saya bayarnya 500 real. Tapi yang harus Anda ketahui, mencium Hajar Aswad tidak ada hubungannya dengan haji dan umroh. Walaupun kita tidak mencium Hajar Aswad tidak masalah. Cuman punten, banyak yang bangga dengan mencium Hajar Aswad. Anda wajib bersyukur dengan nikmat Allah, karena tidak semua orang bisa mencium Hajar Aswad. Seandainya kita tidak menciumnya nggak masalah, boleh Anda ngusap seolah-olah berjabatan tangan dengan Allah. Kalau ngusap nggak bisa, cukup istilam Bismillahi Allahu Akbar. Nah, jadi kisbay budaya umat Islam. Cuman bedanya kalau sama cucu kita dulu mah, kalau istilam Ka'bah dulu baru gitu Bismillahi Allahu Akbar. Nah, ini Hajar Aswad. Anda lihat sebelah kiri Ka'bah, ada yang disebut dengan Hijri Ismail, setengah lingkaran tapal kuda. Betul? Anda lihat yang namanya Ka'bah, Baitullah, rumah Allah, lambang Allah di muka bumi. Hijri Ismail artinya pangkuan Ismail. Siapa yang menggendong memangku Ismail? Ibunya Ismail. Siapa namanya? Hebat, Siti Hajar. Kita lihat, tidak ada satupun lambang Nabi yang melekat dengan lambang Allah. Tidak ada satupun lambang Rasul yang melekat dengan lambang Allah. Tidak ada satupun lambang wali yang nempel dengan lambang Allah Baitullah. Hanya satu, Hijri Ismail, lambang Siti Hajar. Apa hikmah yang kita ambil? Pelajaran yang kita ambil bahwa
Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengagungkan seorang manusia, bukan karena laki-laki, bukan karena perempuan, bukan karena pejabat atau rakyat, bukan karena orang kota, orang kampung, tapi bagaimana keimanan dia. Dia rela berhijrah, tidak bisa belajar jadi bisa, tidak ngerti belajar jadi ngerti. Masya Allah, yang ketinggalan nyusul. Bahkan kita lihat, saking Allah mengagungkan Siti Hajar, Hijir Ismail merupakan bagian Ka'bah. Terbukti kalau kita tawaf tidak boleh masuk Hijir, tapi keluar Hijir Ismail. Betul? Saking diagungkan oleh Allah Siti Hajar. Bu, mau nggak diagungkan oleh Allah kayak Siti Hajar? Mau kelakuan sok. Sejarah membuktikan Siti Hajar 3.600 tahun yang lampau baru melahirkan. Suaminya pergi ke Palestina atas perintah Allah buat menyebar luaskan agama. Tidak ada oase, nggak ada warung, nggak ada tetangga, nggak ada buah-buahan, minuman juga nggak ada. Sarana hidup dan kehidupan yang ada hanya udara buat bernapas. Dia rela. Jawab dengan jujur. Kalau suami Anda pergi keluar kota sebulan, nggak ditinggalin apa-apa, ibu tersenyum apa manyun? Parah. Katanya pengen kayak Siti Hajar. Bagaimana perjuangan Siti Hajar? Bu, lihat dalam Al-Baqarah 158, Inna sofa wal marwata min sa'irillah, dan seterusnya. Saya yakin yang akan berangkat udah di luar kepala. Hadirin, kalau tawaf gambaran alam akhirat, seluruh makhluk mengharapkan satu, ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tawaf. Kalau sa'i, Al-Baqarah 158, gambaran kehidupan di alam dunia. Inna sofa wal marwata min sa'irillah. Kita haji, kita umroh, kita sa'i, menapak tilasi perbuatan siapakah kalau kita sa'i? Siti Hajar laki-laki apa perempuan? Pelajaran yang kita ambil apa? Di alam dunia, baik laki-laki maupun perempuan wajib bekerja. Kedengeran? Contoh tuh, owner kita hebat, badannya kecil, tenaganya gede, luar biasa, kekuatannya luar biasa, dicontoh depan mata. Jangan jadi perempuan, jadi bini cuman minta doang sama laki. Tahu? Salah. Lu ketawa boleh mikir. Allah mengatakan, Inna sofa wal marwa. Bekerja di alam dunia, baik Anda laki-laki maupun Anda perempuan, dimulai dari sofa, diakhiri di marwa. Apa sofa? Sofa ketegaran jiwa, sofa kesucian hati. Orang bisa, saya pasti bisa. Tuh sofa. Jangan hidup Anda mengasihani diri sendiri. Ya terang aja, dia mah bisa berhasil, modalnya gede. Modal gede kalau otak nggak jalan, usaha jalan nggak? Modal dengkul kalau otak jalan, usaha jalan nggak? Makanya ketegaran jiwa, orang bisa, pasti bisa, bisa. Yakin bisa. Orang hidup kok. Yang namanya sopa, kesucian hati. Saya bekerja karena Allah. Misalnya suami Anda tidak mencukupi kebutuhan, atau Anda tidak punya suami, jangan tinggal diam. Naon we, sok, no penting mahalal. Jualan nasi uduk, jualan nasi kuning, jualan bakwan, jualan gado-gado, jualan naon, yang penting halal. Jangan kata ibu, kalau saya jualan gado-gado apa kata orang? Kalau saya jualan nasi uduk apa kata orang? Ngapain lu mikirin orang? Orang aja nggak pernah mikirin gue. Iya apa iya? Maju. Contoh Siti Hajar. Tuh perempuan harus maju, jangan mengasihani diri sendiri. Kalau perempuan nggak kerja, saya khawatirnya 3. Berapa?
Satu, suami Anda setia awalnya. Bager, mere duit nage loba. Di tengah jalan ketemu cewek bohai, cewek bontok, bahenol nerkom. Misalnya dia selingkuh. Kalau kita tidak punya penghasilan, sakitnya di sini. Betul apa betul? Tapi kalau kita punya penghasilan, saya ngurusin suami sesuai aturan agama, udah cukup. Dia selingkuh, yang dosa dia, tenang. Kalau kita punya penghasilan. Titik. 2, suami kita setia, baik, ngasih duitnya cukup, takdir menentukan lain. Suami Anda terkena stroke, ngoweh, dengdek, ngiler, semper. Kalau Anda sebagai istri tidak punya penghasilan, saya jamin Anda ikut stroke. Tapi bener. Tapi kalau Anda, kita sebagai istri punya penghasilan, tenang. Minimal buat makan ada, tinggal mikir buat berobat suami. Kerja lu jangan iya-iya doang loh. 3, yang saya khawatir, suami setia, bager, ngasih duitnya gede, cuman takdir menentukan lain, suami kita meninggal dunia. Saya ngomong pengalaman, suami saya meninggal tahun 2000, anak saya kecil-kecil. Anak yatim piatu yang saya urus 4, anak kandung 4, anak yatim yang disekolahin tidak kurang dari 200 orang tiap bulan. Kalau kita tidak punya kekuatan, hayo makan apa? Makanya jadi perempuan mikir, bekerja, cari duit. Siti Hajar, Bu, ibu doyan makanan enak, cari duit dong buat beli makanan enak. Ibu suka pakai baju yang bagus apa yang jelek? Cari duit dong buat baju yang bagus. Pakai ini. Makanya diajarkan dalam haji, dalam umroh, ketika kita sa'i sofa wal marwah. Marwah bersyukuri nikmat. Alhamdulillah ya Allah masih hidup. Zaman corona keluarga tetangga banyak yang meninggal. Alhamdulillah ya Allah sehat, orang-orang terkapar di rumah sakit. Alhamdulillah ya Allah bisa berangkat haji, orang-orang mah boro-boro buat haji, buat makan gehese, mensyukuri nikmat. Anda lihat buat siapa syukur? Dalam Luqman 12, wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang bersyukur, syukur buat dirinya sendiri. Siapa yang kufur, Allah tidak butuh syukur kalian. Allah maha kaya, maha terpuji. Siapa yang bersyukur kembali kepada dirinya sendiri. Titik. 2, arti marwa, menghargai orang lain, jangan sombong hidup. Apa yang disombongkan? Inda akramakum indallahi atqakum. Artinya yang paling mulia di mata Allah adalah orang yang takwa. Semoga yang hadir di masjid ini termasuk golongan orang yang takwa kepada Allah. 4, apa arti marwa? Marwa itu artinya memaafkan kesalahan orang. Kalau saat ini saya tersinggung oleh orang, maafkan kesalahan orang agar kalau saya berbuat salah, orang lain memaafkan saya. Bu, saya tanya, ketika Siti Hajar sopa marwa, sopa marwa, sopa marwa, sopa marwa, airnya udah dapat belum? Belum. Dia melihat di bawah anaknya nangis, kakinya begini. Ada air ngerembes. Ini air tekukan tumitnya Jibril. Kata Allah, Jibril tekan tumitmu di bawah kaki Ismail, ditekan, ngerembes air. Siti Hajar bilang, zumi, 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 kumpul air, kumpul air, kumpul air. Hikmah apa yang kita ambil dari peristiwa ini? Bahwa kalau kita menjadi seseorang, menjadi sesuatu, jangan sombong, bukan hasil kita. Yang capek ibunya, sopa marwa, sopa marwa, sopa marwa 7 kali, yang dapat rezeki anaknya. Makanya apa yang kita raih saat ini boleh jadi hanya 25% perjuangan kita. Paling banyak perjuangan orang tua kita, doa mereka, pencarian mereka,
Makanya jangan jadi orang sombong, apalagi melupakan orang tua. Jangan kacang lupa sama kulitnya. Tuh. Makanya kalau kita punya rezeki, yang pertama dibagi orang tua. Anda lihat Al-Baqarah 219. Yas'alunaka madza yunfikun. Kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Apakah yang terbaik kata Allah? Pertama diberikan kepada orang tua, keluarga dekat, keluarga jauh, kemudian anak yatim, fakir miskin, ibnu sabil. Hadirin, berapa duitkah Anda ngasih duit sama emak dan mertua tiap bulan? Jawab. Marolohok wae. Kasih dong. Tanpa emak, tanpa mertua, kita nggak seperti sekarang. Betul? Nih pelajaran. Sekarang kita lihat. Yang namanya haji dimulai dari tanggal 8 Zulhijjah. Tanggal 8 Zulhijjah, ketua kloter ngasih pengumuman. Besok kita akan berangkat, itu biasanya sore jam tanggal 8. Habis asar udah dipersiapkan tuh dari Mekah, dari Ajijiyah kebanyakan udah pindah ke Ajijiyah lebih dekat ke Arafah. Untuk berangkat ke Arafah, silahkan sebelum berangkat mandi keramas sunat. Kemudian diganti pakaian biasa kita yang begini dengan pakaian ihram. Laki-laki selibet di bawah, selibet di atas. Kenapa? Pakaian kita yang biasa diganti dengan pakaian ihram. Anda tahu, yang namanya pakaian memberikan pengaruh psikologis bagi orang yang mengenakannya. Kalau dia pakai baju biasa, misalnya pejabat, bangga dengan bajunya. Sengaja oleh Allah, orang yang niat haji diperintahkan mengganti pakaian biasa dengan pakaian ihram agar semua manusia di hadapan Allah sama, tidak ada yang lebih kaya miskin, tidak ada yang pejabat rakyat, titel dan tidak punya, di hadapan Allah sama. Makanya pakaiannya diganti dengan pakaian yang sama. Tuh. Terus naik kita ke bis. Mutawib mengajarkan kita niat. Labbaik Allahumma hajjan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk mengerjakan ibadah haji. Hadirin, setelah kita mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, kita ini adalah muhrim haji. Di kita mah sering salah, punten. Lelaki duduk sono-sono, bukan muhrim, salah. Muhrim itu orang yang labbaik Allahumma hajjan sampai tahalul, labbaik Allahumma umrotan sampai tahalul. Yang niat umroh, yang niat haji itu muhrim. Kalau orang yang tidak boleh menikah, mahram. Terbalik di kita mah. Anda lihat An-Nisa 23. Orang tidak boleh menikah, mahram. Tuh, kalau muhrimnya yang niat haji. Bu, setelah Anda duduk di bis, habis niat talbiyah. Setelah kita mengucapkan niat, hati-hati jangan sedikit pun menyenggol muharramat. Muharramat itu yang diharamkan. Dalam haji, rukun wajib berbeda. Rukun haji ada 6. Kalau satu dari 6 rukun haji tidak dilakukan, total general hajinya tidak sah. Wajib haji ada 7. Kalau satu dari wajib haji tertinggal, hajinya sah, tapi harus memotong seekor kambing kalau ada wajib haji tertinggal. Sekarang muharramat yang diharamkan dari orang ibadah haji. Orang umroh, orang haji ada 11 yang diharamkan. Laki-laki haram 3. 1. Kaum laki-laki haram nutup kepala. Gak boleh pakai peci, gak boleh pakai topi, tidak boleh. Misalnya dia lagi diri deh di halaman masjid, temennya ngegibas kain ihram digituin, dilempar karena kepala laki-laki. Laki-laki yang kepalanya kena gibasan kain ihram orang,
wajib membayar denda, memberi makan fakir miskin 6 orang. Misalnya sebelah laki-laki tadi ada orang bawa payung, payung ke bawah angin, dek, nempel sesaat kena kepala orang lagi haji. Laki-laki tadi wajib membayar denda, memberi makan fakir miskin 6 orang. Apa hikmah yang kita ambil? Kenapa laki-laki haram nutup kepala walaupun sesaat? Kita lihat hikmahnya apa. Hadirin, yang namanya raja, yang namanya ratu, kebesarannya, pangkatnya ada di mahkota. Saya tanya, mahkota taruhnya di mana? Apa hikmahnya? Seolah-olah Allah bilang, hei hambaku, kalian datang bertemu ke rumahku, jangan bawa-bawa pangkat, jangan bawa-bawa jabatan, sombong. Allah tidak suka dengan kesombongan. 2, laki-laki haram pakai sepatu, harus pakai sendal. Kenapa? Tumit, ibu terang tumit. Tah, tumit ini wajib nampak. Kenapa, Bu? Kalau kita ngantor pakai sepatu, betul? Lamun jalan-jalan pakai naon? Sendal. Seolah-olah Allah berfirman, hei jamaah haji, bertamu ke rumahku nggak usah formal, santai, jangan tegang. Anda lihat 3, laki-laki yang sedang muhrim haji, laki-laki yang sedang muhrim umrah, haram pakai pakaian yang berjahit, haram mengenakan celana dalam. Makanya bapak-bapak, kalau Anda berangkat haji, berangkat umroh, beli kain ihram yang mahal, yang lebar, tebel. Jangan beli yang murah, pukek, pendek, mana ipis. Sok di Arafah, di Mina, tiap kloter sholat berjamaah, bapak-bapak di depan, yang serba salah kita nih emak-emak. Dilihat takut gue dosa, kagak dilihat kapan lagi gue ngeliat. Ngeliat saeutik tuh. Jadi itu saran saya. Apa hikmah yang kita ambil? Kenapa laki-laki dilarang mengenakan pakaian yang berjahit? Kenapa laki-laki diharamkan memakai celana dalam? Seolah-olah Allah berfirman, wahai kaum laki-laki, sanggupkah kalian mengendalikan nafsu birahi kalian? Di depan kalian perempuan begitu banyak dan kalian tidak mengenakan celana dalam. Itu hikmahnya. Bisa nggak ngadain hawa nafsu? Jadi bukan sejarah tapi hikmah. Titik. Ini laki-laki haram 3, perempuan haram 2. 1, perempuan haram nutup wajah. Apa hikmahnya? Hikmahnya kalau kita melakukan sesuatu harus bertanggung jawab dengan apa yang saya kerjakan. Ini saya yang melempar, nih muka gue. Jangan melempar tapi sembunyi tangan. Artinya Allah mengajarkan jadi manusia wajib bertanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan. Titik. 2, perempuan yang sedang muhrim haji, yang sedang muhrim umroh, haram nutup telapak tangan. Punggung tangan boleh ditutup, tapi telapak tangan haram ditutup. Apa simbolnya? Jadi emak-emak jangan koret, berbagi, 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 berbagi. Jangan PEPLIT. Orang yang pelit kemasukan setan. Anda silahkan lihat Al-Baqarah 268. As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan selalu menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Setan selalu menyuruh manusia koret, pelit, kedekut, beregehese, buntut, kasiran, pantatnya koneng. Padahal Allah menjanjikan ampunan. Allah maha kaya karunia-Nya. Tuh, jelas Bu? Sekarang yang nomor 6,
Tadi kan 3 sama 2 berapa? Habis 5 berapa? Iya, gue juga tahu 6. Nomor 6. Orang yang muhrim haji, yang muhrim umroh haram pakai wangi-wangian. Bu, kalau ibu sudah labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umrotan, tidak boleh pakai wangi-wangian. Odol yang wangi jangan, sabun yang wangi jangan. Tah, bulu ketek naon ngaranna? Odorononya naon? Deodoran. Oh, kalau odorono mah zaman baheula ya. Itu zaman saya mah Bu Siti itu mah odorono mah. Nenek-nenek. Naon? Nya geus eta tah. Jangan yang wangi. Kenapa tidak boleh pakai wangi-wangian? Contoh, saya sebelum ngaji pakai minyak wangi. Duduk dengan ibu, kecium nggak wangi saya? Cium. Simbolnya apa? Jadi orang jangan pamer, jangan sombong. Kemana Bu? Ke depan. Ibu haji teh bade ka mana? Bade ka payung. Aya nu kitu aya. Mana orangnya? Ibu bade ka mana Bu? Panggil Bu Haji. Kenapa? Ninggalkeun Serang teh 40 poe, 38 juta tahu. Sombong tuh. Apa yang disombongkan? Siapapun pengen haji, tapi Masya Allah, kewajiban kita bekerja, berusaha maksimal, diiringi dengan doa, hasilnya serahkan kepada Allah. Bu, jangan sombong. Apa ini sombong? Saya tanya, rukun Islam sabaraha? 1, 2, 3, 4, 5, pintar. Syahadat pondasi, sholat tiang, kemudian puasa junah, dinding, perisai, penghalang, zakat, lubang angin, ventilasi, jendela, pintu. Haji itu atap ibaratnya, begitu para ulama. Artinya kalau kita jadi haji, nu di luar kapanasan hanapeun atap henteu, nu di luar kahujanan hanapeun atap henteu. Itu fungsi haji. Tatangga lapar bere beas tak kubu haji. Tatangga teu bisa sakola, sakolakeun kubu haji. Tatangga sakit teu bisa ka dokter, teu bogaeun duit, kubu haji bawa ka dokter. Itu fungsi haji. Jadi atap keluarga, jadi atap lingkungan, jadi atap masyarakat. Ini yang benar. Nu salah mana? Bu Haji dandan merah koneng hejo tapi koret. Punten, saya harus menyampaikannya. Haji yang mabrur bukan pulang haji pakai baju bodas, bukan pulang haji dipanggil Bu Haji, Hajjah Halimah. Bukan itu, bukan. Tapi ibadah kita semakin baik, muamalah kita semakin baik. Inilah yang namanya haji mabrur. Sekarang, orang yang sedang muhrim haji, orang yang sedang muhrim umroh, haram rambutnya rontok minimal 3 lembar. Rambut kepala, rambut ini, rambut mana deui? Dari arah banda pun kalau rontok minimal 3 lembar, Anda kena denda, memberi makan fakir miskin 6 orang. Bu, ini kejujuran kita dengan Allah. Tidak ada askar nanya rontoknya berapa lembar, nggak ada. Saran saya, siapapun Anda sebelum labbaik Allahumma hajjan, keramas garuk, biar rambut yang besok merontok, rontok sekarang. Kemudian pakai daleman yang kaos. Jadi kalau ada yang rontok masih nempel di kepala, insya Allah ibu aman. Jelas Bu? Nah, sekarang haram laki-laki perempuan kuku patah minimal 3 jari. Kalau ada orang sengaja motong kuku 3 jari kena denda. Atau ada orang hobi ngegigitin kuku, digigitin sampai 3 kuku saeutik mah nu kaambil.
Anda kena denda memberi makan fakir miskin 6 orang. Apa simbolnya? Kenapa dengan rambut? Kenapa dengan kuku? Yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala apa adanya, bukan rekayasa, bukan ABS. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hadirin, yang namanya laki-laki perempuan sedang muhrim haji, sedang muhrim umrah, haram membunuh binatang sekeliling Ka'bah, haram menikah, haram dinikahkan, haram jadi wali nikah, haram jadi saksi nikah. Kenapa? Seolah-olah Allah bilang hidup di alam dunia jangan mikirin birahi doang, ibadah yang banyak. Orang yang sedang muhrim haji, orang yang sedang muhrim umroh, hati-hati yang suami istri, haram berhubungan badan. Kalau belum sampai tahalul yang kedua Anda berhubungan badan, dendanya memotong seekor onta. Ini nak, ini pakai sarung orang Bogor tah, pakai BH anu tapi tah, anu kancing kieu, anu kantong dingin gusti eta ini sayangin haji beneran. Aya oge perempuan bohai montok karena di kamar mandi antri mandi di tempat wudhu. Walaupun tempat perempuan di depan ada jalan, lelaki juga dia hawe nempok belum teman gitu. Masya Allah, ini nyata. Kenapa? Mungkin manasiknya kurang mantap, makanya belajar manasik yang benar. Nih, ini yang diharamkan saudara semacam. Laki-laki 3, perempuan 2, laki-laki dan perempuan 6, semuanya diharamkan. Sekarang, Bu, tadi dari Mekah atau Ajifiyah kita berangkat ke Arafah. Al-Hajju Arafah, haji itu puncaknya di padang Arafah. Kalau ada orang berangkat haji tidak haji di padang Arafah ketika tanggal 9 bulan Dzulhijjah tergelincir matahari sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah terbit fajar di ufuk timur, tidak hadir, total general hajinya tidak sah. Makanya hati-hati, karena beberapa kali ini kejadian. Dulu tahun 2002 itu kejadian, ada travel saking macetnya tidak masuk ke batas Arafah, maka travel tadi tahun besoknya nggak berangkatin lagi, dia tanggung jawab. Karena Arafah itu rukun. Kalau kita hadir di padang Arafah, hajinya tidak sah. Arafah, apa arti Arafah? Arafah itu artinya tahu saya hambanya Allah, hidup di bumi Allah, rezeki dari Allah, mati kembali kepada Allah. Anda lihat di Arafah hampir semua jamaah meneteskan air mata. Sesungguhnya benar-benar terasa betapa banyak dosa kita. Anda bayangkan, kita ke Arafah bawa baju cuma 2-3 lembar, yang di koper mah di Mekah tidak. Kalau terjadi apa-apa dengan diri kita, Masya Allah, hanya Allah yang akan bisa tolongin kita. Nih dari Arafah, dari Arafah kita berangkat ke Muzdalifah, biasanya habis maghrib. Nah, kalau Arafah rukun, kalau Muzdalifah wajib. Dulu yang namanya Muzdalifah gunung yang terjal, kalau kita jalan sering jatuh. Sudah 7 tahun yang lalu, sekarang dibongkar agak landai, jadi tidak curam, lebih mudah kita naiknya. Anda naik jam 11, jam 12 malam, Anda lihat sekeliling, saya jamin Anda ngerembes air mata. Ini gambaran di alam mahsyar, semua manusia mengenakan pakaian yang sama, tergeletak ngagoler di pasir, nggak pakai tikar. Di sini tidak disiapkan tikar. Kalau di Arafah ada tikar. Kalau Anda mengambil tikar boleh, lain nyolong, nanti di Muzdalifah ditinggal. Tapi kebanyakan nggak dibawa, mereka tidur paling geletak di tanah.
Coba kita ini sama dengan sampah. Apa yang kita banggakan? Ibu nangis di situ. Nah, di Muzdalifah ini wajib mabit. Yang namanya mabit nginap, tapi tidak nginap semalam suntuk. Beberapa menit setelah jam 12 malam Anda meninggalkan Muzdalifah, ini sudah dianggap mabit. Di sini Anda ngambil batu, jangan berpikir takut kehabisan batu, tidak. Karena setiap tahun setelah selesai ibadah haji, yang namanya batu yang di Mina diangkut pakai truk, disebar lagi di Muzdalifah. Bu, kalau ibu mau ngambil napar awal cukup 50 batu. Kalau ibu ngambil napar sani 70 batu. Tidak boleh ibu salah ngambil kayak ontak kering misalnya. Jangan Anda ngambil tanah yang kering, karena yang sah buat melontar hanya batu dari Muzdalifah. Muzdalifah Bu berangkat kemana? Ke Mina. Besok tanggal 10 kita melontar Jumratul Aqabah. Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar 7 kali. Sekarang enak Bu, di Mina ini sudah 5 lantai, ada eskalator, ada tangga. Dulu Masya Allah, Mina ini hanya 2 lantai. Bahkan yang dilempar itu tiang ukuran kira-kira 40 cm. Makanya dulu kalau giliran melontar, ambulans keliling-keliling tempat pelontaran banyak, karena banyak orang yang tertimbun berdarah-darah. Sekarang alhamdulillah Bu. Nah, pada tanggal 10 Anda hanya melontar Jumratul Aqabah. Jumratul Aqabah yang dulu dilontar oleh Ismail. Ibu setelah melontar Jumratul Aqabah boleh tahallul pertama. Dari Mina habis ibu melontar ada 2 pilihan. Pertama, Anda ke tenda di Mina, nginep, besok tanggal 11, 12, 13 melontar 3 jumroh, atau Anda pergi ke Mekah. Silahkan Anda tawaf ifadah, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Kalau sudah mengerjakan 2 perkara yang saya sebutkan, Anda sudah boleh tahallul. Kemudian yang diharamkan yang 10 sudah boleh dilaksanakan, kecuali 1 berhubungan badan suami istri. Nah, kemana Anda akan pergi? Kalau saya biasanya travel saya bagi 2. Saya ke Mekah jalan kaki itu dari Mina, yang lain ke tenda, silahkan. Jauh, tapi karena rame-rame nggak masalah. Kalau seandainya Anda pergi ke Mina, ke tenda Anda kembali, tidak masalah. Besok berangkat lagi. Besok tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 yang dilontar 3 jumroh. Jumroh awal, jumroh sani, jumroh Aqabah. Jumroh awal bulat, jumroh sani bulat, jumroh Aqabah setengah lingkaran. Kenapa? Sejarah. Jumroh awal Nabi Ibrahim melontar iblis. Jumroh yang kedua Siti Hajar melontar iblis. Jumroh yang ketiga sejarahnya Ismail melontar iblis. Sudah ada di kaki bukit Kurban, makanya bentuknya setengah lingkaran. Aman. Sekarang ada tiang di dalam jumroh itu 14 meter. Kita lontar tidak akan kena seberang, aman. Sekarang lebih aman daripada dulu. Tapi turun dari tempat melontar, dari lantai mana Anda jangan salah, karena arahnya berbeda. Ikuti orang yang tahu jalan, karena jadi mutar Bu. Kalau Anda tidak tahu, repot, jauh tahu muternya. Makanya ikuti orang yang tahu jalan. Hati-hati di sini, banyak sekali copet. Tas kadang-kadang digerayangin, maaf, ini nyata. Hati-hati, Anda jangan kebanyakan bawa duit. Kalau mau melontar, lebih aman duit Anda taruh di tenda daripada dibawa. Yang dibawa sekedarnya saja buat jajan. Sekarang, kalau seandainya Anda sudah sampai tanggal 12
pengen sampai 13 namanya nafar sani, tapi kebanyakan jamaah kita ambil nafar awal tanggal 12 udah pulang ke Mekah atau ke Aditya. Dosa tidak, insya Allah nilai hajinya di hadapan Allah sama. Dari sini ibu kalau yang belum tawaf ifadah pergi ke Mekah, silahkan tawaf ifadah. Ini yang namanya perempuan. Kalau tawaf sama dengan sholat, wajib punya wudhu. Kalau anda lagi menstruasi, ada obat di apotek yang suntikan itu kekuatannya 6 jam. Minta ke dokter kloter suntikan 6 jam, set langsung anda keramas, pergilah anda tawaf ifadah, langsung anda sa'i. Nah ini haji kita bu, sudah 7 tahun. Kalau anda capek lutut anda namanya nenek-nenek, anda naik ke lantai 4, ada Vespa, ada motor. Kalau yang sendiri 50 real buat tawaf sama sa'i, kalau yang berdua 100 real kalau anda lelah. Tapi ini mah buat hiburan aja. Saran saya yang paling nyaman baik tawaf maupun sa'i tentu berjalan dengan kaki kita, walaupun ada Vespa, sekali lagi hanya buat hiburan. Cuman permasalahannya sekarang selama COVID tidak boleh kita menyentuh Ka'bah. Kalau dulu saya selalu ngajarin cucu-cucu saya, kalau tawaf selalu di sini mepet, ada kebahagiaan, masuk Hijri Ismail. Sekarang selama COVID ada jarak, tidak boleh kita nempel dengan Ka'bah. Nah, kemudian kalau anda sudah sofa marwah, selesailah haji kita, langsung tahalul. Apa sih tahalul? Menghalalkan yang haram yang 11 tadi. Tahalul itu minimal 3 helai rambut, minimal seruas jari, potong. Namun punten, kalau ada orang rambutnya botak bolenan, gunting taruh di kepala seolah-olah menggunting rambut sah. Apa hikmahnya? Hikmahnya punten, tahalul itu membuang sifat buruk yang ada di otak manusia, membuang pikiran ngeres yang ada di otak manusia. Kenapa manusia banyak yang ngeres? Contoh saya ini yang saya gampang lihatnya, ada aki-aki naik sepeda kumbang, pakai pet, kacamata hidung, anak SMA digodain, cihuy, dijahit banget gua sama aki-aki belagu ih, dulu hanya nyamuk kayak gini. Nah, eta teh aki-aki punya otak ngeres, itu yang harus dibuang. Gambaran kenapa kita tahalul. Hati-hati, di tempat tahalul ini banyak joki, makanya saran saya nungguin saja orang kita, biar kita nggak dijokiin orang-orang Arab, kebanyakan anak-anak. Bayarnya minta 200 sampai 500 real. Silahkan di sini potong rambut anda. Syaratnya orang yang memotong rambut harus orang yang sudah tahalul. Kalau dia belum tahalul, tidak boleh memotong rambut orang, tidak boleh mentahalulkan orang. Inilah sekilas tentang ibadah haji. Semoga kita bisa melaksanakan ibadah haji. Ada pertanyaan? Masuk. Pertanyaan bebas, sok mic-nya menong. Sok mic-nya mana? Sok. Tukang di depan kah? Ya. Sok mana dulu? Langsung udah bunyi lu pencet. Sok. Nah, diketok ya pikir gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat dong, Mas. Iya dong.
Maaf perkenalkan, saya karyawan Sariasi. Dari Majelis Taklim Karyawan ya, Mas. Mangga. Punten mau nanya, kalau misalkan sekarang ini kan kita ramai dengan umroh nih, Mas. Ya. Saya pernah baca di surat Al-Baqarah 197 kalau nggak salah ya, Mas, tentang kalau kita sudah melakukan ibadah umroh, terus kalau mau haji itu ada harus puasa dulu, Mas. 3 hari sama sebelum dan 7 hari sudah apa gitu, belum berarti cuma kalau di dalam. Bukan. Anda lihat di dalam Al-Baqarah 197. Kalau seandainya kita mengerjakan ibadah haji terhalang banjir misalnya, nah Anda puasa di Mekah 3 hari, di tanah air 7 hari. Atau kalau misalnya Anda tidak mengerjakan 1 dari 7 wajib haji, punten. Kalau rukun ya, niat labbaik Allahumma hajjah. Tawaf yang rukun, niat Arafah, tawaf, sa'i, kemudian melontar, kemudian tahallul, kemudian tertib 6. Sekarang yang namanya wajib haji, niat di tempat yang ditentukan, kemudian nginep di Muzdalifah tadi walaupun beberapa menit, kemudian melontar Jumratul Aqabah, kemudian melontar 3 jumroh, kemudian nginap di Mina, kemudian haji wada. Yang nomor 7 adalah tertib. Kalau 1 di antara 7 wajib haji tertinggal oleh kita, hajinya sah, tapi Anda wajib denda 1, memotong seekor kambing. Kalau tidak sanggup, Anda puasa 10 hari, 3 hari di Mekah, 7 hari di tanah air. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tukang? Yang selanjutnya siapa? Mana? Belakang lu. Sok. Mana yang mana? Siapa enggak? Mic-nya ada berapa wirelessnya? Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Surat dong, Ma. Iya dong, Cek. Saya Norma dari Majelis An-Nur Sariasi. Ya, saya Dede Rosida. Yang saya tanyakan kaitannya dengan tadi suami yang saya izinkan di sini bekerja ya, kita kerja ya. Bagaimana hukumnya kalau kita memiliki penghasilan memberikan sedekah perbaikan ke keluarga, orang tua, dengan penghasilan kita mesti izin dulu nggak sama? Tidak usah duit gue gitu loh. Yang harus izin itu Norma. Kalau duit suami kita nggak kerja, tidak punya penghasilan, suami ngasih duit, kalau saya ngasih emak, ngasih saudara, wajib ngomong. Tapi duit hasil saya tidak ada izin dari suami, duit gue. Satu lagi, Mas. Ya. Satu lagi. Kita kan tadi bekerja, kemudian suami jauh kerjanya, kita harus mengikuti suami, tetapi kita diberikan leluasa untuk umroh. Kita punya suami, tapi suami nggak bisa ikut murim dengan adik misalnya, boleh tidak? Boleh. Suami bagaimana? Kalau malam nggak boleh. Tanya dulu suami Anda, kan suami beda-beda. Kalau suaminya yang baik, berangkat, udah masa nggak bisa berangkat. Kalau suami galak, enak banget mau berangkat, gue dong diajak misalnya. Maka suami beda-beda, izin dengan suami Anda. Tipikal bagaimanakah suami Anda? Terima kasih. Kalau dia mengizinkan Anda berangkat, kalau dia tidak mengizinkan, bilang bulan besok kita berangkat, nabung sendiri, oke? Jazakallah khair. Semangat. Ya, Sok. siapa? Tukang. Ya, sebelah kanan sebelah. Sebelah kanan. Oh, wirelessnya tadi 2 kan? Satu lagi mana? Ada siapa? Yang mana? Di estafet aja Kang, di estafet. Mangga. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong, Mas. Ya dong, Ce. Saya Ika dari Ciracas. Izin Ya. tanya, Mama. Kuizinkan. Begini, Mama, bagaimana pandangan Islam tentang anak yang berkebutuhan khusus? Kemudian bagaimanakah sikap orang tua dan untuk mengatasinya gitu?
Bu, siapapun saya yakin tidak ada yang pengen punya anak berkebutuhan khusus, betul? Siapapun tidak ingin. Tapi kalau Allah menghendaki, Anda lihat Al-Anbiya 35. Kullun nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bis-syarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap napas pasti bertemu dengan kematian. Dan kalian diuji dengan keburukan, diuji dengan kebaikan, hanya kepada kami kalian kembali. Semua manusia tanpa kecuali dapat ujian, ada yang buruk, ada yang baik. Bagaimana menghadapinya? Menghadapinya yang pertama dengan iman. Anda silahkan lihat At-Taghabun ayat 11. Ma asababi musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Musibah yang menimpa kalian semua diizinkan oleh Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, hatinya diberikan petunjuk dan Allah mencatat segala yang kalian kerjakan. Hadapi dengan iman. Rukun iman sabaraha. Yang nomor 6 naon? Percaya dengan qada dan qadarnya Allah. Jadi kata Allah, hadapi dengan iman, hadapi dengan ridho, mau tidak mau, suka tidak suka, rela tidak rela, nerima tidak nerima, redo tidak redo, wajib redo. Anda lihat Al-Hadid 22. Ma asababi musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa bi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Musibah yang menimpa alam dunia, musibah yang menimpa individu kalian masing-masing, semuanya telah dicatat dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum semuanya aku ciptakan. Kata Allah, ketika alam dunia diciptakan oleh Allah, musibah alam dunia catatannya sudah kering di Lauhul Mahfuz. Kapan tsunami di Aceh? Kapan tsunami di Pangandaran? Kapan tsunami di Palu? Kapan gempa di Lombok? Kapan longsor di Kerawang dan seterusnya? Sebelum alam dunia diciptakan, musibah mereka catatannya sudah kering di Lauhul Mahfuz. Begitu pula ketika kita lahir, catatan musibah kita termasuk punya anak yang punya perhatian khusus 50.000 tahun sebelum kita lahir ke alam dunia, pasti catatannya sudah kering. Kalau catatannya sudah kering tidak bisa dirubah, harus ridho. Tapi ambil hikmah di balik musibah. Mana hikmahnya? Anda lihat Al-Baqarah 157. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang bersabar dengan musibahnya, semua dosanya diampuni oleh Allah. Amin. Diberikan rahmah dan keberkahan, amin. Mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Inilah hikmah dari musibah yang Allah berikan buat kita. Nomor berikut silakan. Sok, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lihat dong, Mas. Iya dong, Cek. Mas, saya Anida. Ya. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana kalau ketika mau berangkat haji, sebelum berangkat haji kita konsultasi ke dokter supaya pas kita berangkat haji kita nggak haid di rumah, itu hukumnya seperti apa? Boleh, tidak masalah. Tapi Anda yakinkan di hati pengalaman betapa banyak konsul ke dokter, konsul ke bidan, banyak yang gagal. Kalau gini, hitung aja, saran saya ya, hitung saja. Kalau kira-kira pas Anda tawaf ifadah, hitung misalnya kalau sekarang ini lebaran haji tanggal berapa? Tanggal 10 ya? 10 Juli. Arti berapa? 9. Ini tanggal 10. Artinya kalau kira-kira head Anda ini tanggal misalnya tanggal 13, 14, 15, nah Anda silahkan disuntik tadi. Karena begini, kalau yang minumnya nggak teratur nih ya, kan kadang-kadang suka lupa, kebanyakan endut-endutan, mencret gitu, maka jadi merepotkan.
seandainya head Anda tahu keluarnya sudah lewat tawaf ifadah, lebih baik nggak usah minum obat apa-apa. Namun kalau Anda yakin, silahkan. Cuman saya banyak jamaah kebanyakan gagal. Jadi kebanyakan jadi plek coklat panjang, malahan semakin lama. Baik, Ibu silakan yang lain. Masih ada? Mangga. Mana? Kan? Oh, sok. Sedap, sok. Langsung pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Mas Salim dari Fatimiyah. Oke, yang atas Fatimiyah, yang bawah apa? Atas nama katanya. Ya, dari Pandeglang. Sok. Mau nanya. Ya. Naik haji itu harus suci segala macamnya. Ternyata kalau naik haji uangnya dapat ngambil dari bank, bagaimana itu? Oke. Diterima atau tidak? Kalau MUI punya undang-undang nomor 1 tahun 2021 kalau nggak salah, jangan dari bank konvensional, ngambil dari bank syariah. Bukan, Bu. Dan dibayarkan ngambil dari bank dicicil, misalkan dulu gitu ya. Ya pinjam dari. Kenapa? Pinjaman dari bank. Ya. Ya minjam dari bank dicicilkan oleh misalkan dulu gitu ya. Oke. Itu. Bagaimana itu hukumnya? Di sini ada hilafiyah ulama. Ulama mengatakan boleh kalau kita yakin bisa membayarnya. Misalnya, saya punya rumah harga 100 juta, saya hutang 40 juta. Anda boleh kalau Anda mati bisa membayar dengan rumah. Yang salah mana? Rumah aja masih ngontrak, minjam, itu yang tidak boleh. Terima kasih. Ya. Silakan yang lain. Sok. Terima kasih saya beri kesempatan buat bertanya ke Muhammad Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuryati dari Majelis Taklim Kansus Solihin, Kampung Cirwas. Oke, orang kampung. Curhat dong, Mang. Ya dong. Mang, saya mau cerita. Jadi mertua saya dulu yang suami istri ini mau pergi haji, Mang. Punya rencana mau pergi haji, tapi istrinya, ibu mertua itu kepengen anaknya dibikinin rumah. Ya. Padahal anak laki-lakinya sudah punya tempat tinggal dari istrinya. Berhubung dia kepengen biar anak laki-laki saya nggak kemana-mana, katanya Pak bikin rumah dulu aja. Ya udah, akhirnya uang buat pergi haji itu bikin rumah buat anak laki-lakinya. Setelah rumahnya jadi, meninggal mah mertua laki-laki ini. Mertuanya udah haji belum? Belum haji, baru mau rencana uangnya kepakai bikin rumah. Oke. Nah, terus pertanyaan saya, dapat pahala nggak bagi mertua laki-laki ini, Mang? Buat pahala apa? Pahala hajinya, Mang. Kagak ada duitnya dipakai rumah. Iya, benar. Kagak ada. Oke, Anda lihat surat Ali Imran 97. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a sabila. Yang disebut istata'a mampu, sanggup dan kuasa. Kata Allah, yang pertama mampu dengan sendirinya, badan sehat, di jalan aman, tempat yang dituju aman, keluarga yang ditinggalkan aman, segera berangkat. Kenapa? Rasul bersabda, ta'ajjalu ilal hajj fa idza ahadakum la yadri ma yaridu lahu. Segera tunaikan ibadah haji. Tidak ada seorang pun yang tahu akan ada halangan yang merintangi. Ini jawabannya. Duitnya sudah ada, badannya sehat, duit buat haji dipakai rumah, ya salah. Makanya Rasul mengatakan segera haji, ada halangan yang merintangi. Titik. 2. Istato'a dengan bantuan orang lain, mampu dengan bantuan orang lain ada 3. 1. Orang ini lagi hidupnya kaya, sampai meninggal tidak juga haji, maka ahli warisnya wajib membadalkan haji orang tadi, ongkosnya diambil dari peninggalan orang meninggal. Titik. 2. Orang ini masih hidup kaya tapi sakitan melulu, boro-boro berangkat ke Mekah tiap hari ke dokter. Orang ini wajib haji, dibadalkan oleh orang lain, dia yang ngongkosin,
apa yang terjadi, hukumnya wajib. Titik. 3, orang ini lagi hidupnya tidak kaya, biasa aja, anak mantunya mampu, mereka membadalkan orang tuanya, dia tidak wajib, tapi anak mantunya mendapatkan pahala, mereka anak-anak yang soleh dan solehah. Jadi kalau anda bertanya apakah bapaknya dapat pahala haji, kagak, wong kagak haji bikin rumah, pahala bikin rumah anaknya. Nomor berikut, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong, Mak. Iya dong, Ce. Mohon izin, saya dari Elin dari Cimuncang. Oke, Ce Elin. Terkait mengenai ketika sedang kita ibadah haji, ada cerita-cerita atau rumor-rumor yang kejadiannya bagi orang awam sangat mustahil, Mak. Misalnya, Misalnya ketika salah satu jamaah atau beberapa jamaah waktu di tanah suci itu ada yang tersasar, kehilangan sendal, kehilangan uang dan sebagainya yang konotasinya negatif, itu berargumen masalah kita itu bahwa itu adalah akibat dosa kita ketika di tanah air. Mohon pencerahannya, Mama. saya yakin bukan dosa di tanah air. Masuk ke sini anda taruh deh 300 orang. Ketika anda turun, mustahil atau boleh jadi kenyataan sendal anda ketukar. Tidak mustahil. Ini baru segini. Di Mekah manusia 3 juta manusia masuk di Masjid Haram, lupa naruh di sebelah mana. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika yang nyapuin Masjid Haram itu sendal serodot disapuin, sekian lama nggak ada yang ngambil, dikarungin. Jangan anda dihukum dengan dosa, nggak ada urusan, cuman lupa naro, makanya nggak usah pakai sendal mahal. Nah, swallow 10.000. Jadi lamun leungit kieu naon kitu. Oke? Kalau soal nyasar, nih dengerin. Emang banyak yang nyasar. Udah mah orang kampung kagak bisa ngomong bahasa Indonesia, bahasa Arab henteu, bahasa Indonesia henteu. Jadi diajak ngomongnya hese, nyasar. Kata dia, makanya saya selalu bilang sama jamaah, kalau kita masuk Masjid Haram, apal ini pintu kita warna hijau, warna kuning, warna putih. Kalau ibu ngapalin nomor pintu mah hese, 99 pintu. Lebih gampang ngapalin nih warna daripada pintu kita. Itu lebih mudah. Jelas Bu? Karena tidak sedikit yang ngapalin nomor tempat senal, sabaraha, maka bahasa Arab dari leungit tah keluar nage salah muter. Seandainya ada yang salah keluar pintu, jangan anda ngider di luar haram. Saran saya, masuk lagi ke Masjid Haram, lihat pintu yang masuk warnanya warna apa, lebih mudah dan insya Allah tidak akan kesasar. Jelas Bu? Tidak ada hubungan dengan dosa. Silakan yang lain. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Naon Ce? Alhamdulillah, Mak, bisa ketemu Mama dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, Bu Siti yang ajak saya. Ya, terima kasih banyak ya. Ya. Mudah-mudahan Bu Siti sehat. Kami dari Bumi Agung 2, Oke. dari Taklim Pondok Ujana. Mak, kita tinggal di perumahan, Mak. Kita juga di perumahan itu tahu kan, Mak, pasti nyicil. Nah, sekarang Mak kita kurban nih, Mak. Kita kurban tuh nyicil, Mak. Misalkan tahun ini kan kurban nih, Mak. Sebelum tahun-tahun tadi kita nyicil, pas udah hari ini, uangnya udah terkumpul, itu gimana, Mak, hukumnya? Boleh nyicil duit gue, nabung nyicil teh. Iya. Tiap bulan taruh deh 100.000, Ya. setahun 1.200.000, Ya. tambahan 1 juta, beli kambing mek kacang, mek segede kacang, kicik-kicik leutik. Kalau pengen gede mah ada nabungnya 2 kali lipat Bu. Bukan kambing lah, tapi kakak itu sapi. Sapi Ompongnya. boleh, 1 sapi buat 7 orang, 1 onta buat 10 orang. Walaupun nggak 1 keluarga
Nggak apa-apa, maaf. Rasio manusia jangan disamakan dengan rasio Allah. Anda mungkin berpikir, saya satu sapi, saya bapak ini, bapak yang ono, Pak RT, Pak Hansip misalnya, berarti gue nanti naik sapi sama Pak Hansip. Salah. Jangan berpikir bodoh seperti itu. Rasio Allah tidak sama dengan rasio manusia. Serahkan kepada Allah. Rasul menyatakan boleh buat 7 orang. Jangan Anda berpikir naik sapi bareng-bareng sama Pak ini. Jangan. Itu rasionya Allah kita kerjakan, karena itu yang diperintahkan. Oke, mangga. Anis. Mangga. Anis. Oke. Baik hadirin, ini masjid. An-nadhafatu minal, jangan meninggalkan sampah sekecil apapun. Mari kita angkat tangan, hadirkan hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita. Orang yang akan berangkat haji, keluarga kita, saudara kita, dokter-dokter yang disari asih, siapapun yang berangkat haji, kita doakan semoga menjadi haji yang mabrur dan mabrurah bersama dengan Rasulullah di surganya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa lam tazal bidarika ahla. Allahumma ya muyassir kulla asir wa ya jabira kulla kasir wa ya sahiba kulla barid wa ya mughniya kulla fakir wa ya muqawwiya kulla dha'if wa ya ma'adna kulla bahid. Yassiru alaika kulla kasir fatasul yassir wa aika kasir. Allahumma ya man la yaqtaju ila bayani wa tafsir hajatuna ilaika kasir wa anta alimu biha wa basir. Allahumma inna nahubu minka wa nahubu man yahubu minka wa nahubu man la yahubu minka bi hurmati nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Uhrusna bi'anika allati la tanam waqufna bi janabika allati la yuram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ij'alhu hajjan mabruran wa sa'iyan masturan wa dhanban maghfuran wa amalan shalihan maqbulan wa rizqan wasi'an wa tijaratan lan tabur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang salah di lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.